Halo, perkenalkan saya Salma Maila Santi dari kelas MJ20 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait jerat pinjaman online di Indonesia untuk memenuhi tugas mata kuliah pasar dan lembaga keuangan. Pertama, untuk latar belakangnya, ada fenomena yang saat ini kita hadapi, yaitu pinjaman online ini tumbuh sangat pesat sebagai bagian dari fintech peer-to-peer lending. Aksesnya itu gampang, cukup KTP, cair dalam hitungan menit juga tanpa perlu tatap muka atau proses ribet lainnya. Nah, tapi kemudahan ini juga jadi pisau bermata dua, yang mana banyak masyarakat, termasuk bahkan mahasiswa atau anak sekolah, terjebak utang, gagal bayar, jadi gali lubang tutup lubang, sampai teror dari pinjol yang ilegal gitu. Karena mereka banyak memilih pinjol yang ilegal dengan iming-iming bunga rendah, seperti itu. Nah, pertanyaan inti dari tugas ini tuh ada 3. Yang pertama, apa yang harus dilakukan pemerintah, dan apa yang harus dilakukan kita sebagai konsumen, dan apa peran mahasiswa sebagai agen perubahan. Lalu untuk posisi pinjol dalam sistem lembaga keuangan nih. Pinjol itu termasuk lembaga jasa keuangan atau LJK non-bank berbentuk LPBBTI atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Pinjol sendiri juga sebenarnya diawasi oleh OJK. Jadi pinjol itu mempertemukan pemberi dana atau lender dan penerima dana atau borrower lewat sebuah platform aplikasi online. Nah, yang pertama ada pinjol legal. Pinjol legal itu dia terdaftar dan berizin OJK. Kemudian bunga dan biaya transportasi dibatasi oleh aturan, penagihan diatur, wajib mengikuti kode etik. Kemudian akses data HP itu terbatas seperti kamera, mikrofon, dan lokasi. Kemudian ada juga pinjol ilegal. Pinjol ilegal itu tidak terdaftar di OJK ya, dan tidak diawasi. Nah, cirinya adalah bunga dan denda mencekik, jadi nggak transparan. Teror banyak, intimidasi, dan juga sebar data pribadi kalau misalnya terjadi galbay atau gagal bayar, tidak terbayar gitu untuk pinjamannya. Kemudian pinjol ilegal itu biasanya mencuri seluruh data HP, kontak, galeri, dan lain-lain yang sebenarnya nggak diperlukan. Itu hanya untuk spying data konsumen aja. Dan sejauh ini ada 2.263 entitas di stop oleh Satgas Pasti pada tahun 2025. Berikut ada kondisi pinjol terkini, yaitu pertama sebesar 94,85 triliun rupiah terdapat tagihan yang belum dibayar utang pinjol legal per November 2025 naik, dan itu tuh naik sebenarnya year over year sebesar 25,45%. Kemudian kita di Indonesia punya 95 penyelenggara pinjol legal berizin OJK per Desember 2025. Kemudian ada 2.263 entitas pinjol ilegal yang sudah di-stop Satgas Pasti sepanjang 2025. Kemudian ada 18.633 pengaduan pinjol ilegal masuk sampai dengan November 2025. Ada 24 penyelenggara dengan kredit macet di atas 5%. Kemudian ada 951 entitas pinjol ilegal kembali di stop Satgas Pasti di 2026 di rentang waktu Januari dan sampai dengan Maret. Terus kita bahas kenapa sih banyak yang terjerat gitu. Yang pertama, rendahnya literasi keuangan dari masyarakat. Jadi sebenarnya nggak paham bunga majemuk, tenor, denda, dan total biaya sebenarnya. Mereka cuma tahu butuh uang pakai pinjol kayak gitu. Kemudian ada gaya hidup konsumtif dan juga FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi ada yang pinjam untuk konsumtif, gaya nongkrong, gadget, tiket konser, dan bukan digunakan untuk kebutuhan yang produktif gitu, untuk menunjang pendidikan ataupun kehidupan sehari-hari, pekerjaan, melainkan mereka melakukan pinjol untuk kebutuhan yang konsumtif dan sesaat. Kemudian ada akses yang super mudah dan cepat. Seperti yang dibahas tadi tuh, ada cukup KTP, cairnya juga dalam hitungan menit, mudah utang, gampang gali lubang, tutup lubang, karena banyaknya platform pinjol yang memang sudah diawasi OJK pun banyak, dan juga banyak yang ilegal. Ada juga nih jebakan pinjol ilegal.
Jadi emang sengaja dipermudah biar gagal bayar lalu ditagih bunga semakin tinggi, dan juga diteror biasanya melalui online maupun offline. Kemudian di membarengi maraknya pinjol, ada juga judo atau judi online, yang mana banyak banget korban pinjol itu menutupi kekalahan judonya terus aja menerus seperti itu, dan itu menjadi lingkaran setan seperti itu. Dan terakhir kali adalah minim proteksi data pribadi. Seperti yang sudah dibahas tadi, kalau misalnya pinjol yang memang tidak diawasi OJK, dia mengharuskan bahwa user untuk mengizinkan akses ke seluruh data yang ada di handphone seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa yang harus dilakukan oleh 3 pihak berikut. Yang pertama pemerintah, lalu konsumen, dan saya atau kami sebagai mahasiswa. Nah, sekarang kita akan membahas peran dari pemerintah sendiri, apa yang bisa pemerintah lakukan terkait tren pinjol ini. Yang pertama itu dari perketan regulasi, kedua itu berantas pinjol ilegal, kemudian integrasi data dibatasi, kemudian juga terakhir adalah edukasi dan literasi massal kepada masyarakat, terutama yang masyarakat yang menengah ke bawah yang rentan untuk mengambil pinjol. Sekarang peran dari konsumen atau masyarakat. Yang pertama pastinya sudah pastikan bahwa pinjol yang digunakan itu legal. Kemudian pinjam sesuai kebutuhan, tidak perlu berlebihan, dan pastikan juga nominal pinjam itu sesuai dengan penghasilan gitu, maksimal di 30% dari penghasilan. Kemudian dibaca kontraknya dengan baik, terus biayanya seperti apa, dibaca dengan detail dan pahami, dihitung dulu, dan make sure bahwa akan bisa bayar di tanggal jatuh tempo. Lalu juga pastikan lindungi data pribadi, make sure aplikasinya tidak minta aneh-aneh. Kalau misalnya minta aneh-aneh jangan di-allow, jangan diizinkan. Dan juga mungkin kalau misalnya hal buruk sudah terjadi, tahu kemana Anda bisa mengadu. Seperti itu, jadi literasi. Lalu peran mahasiswa apa nih? Yang pertama itu jadi role model melek finansial bagi diri sendiri, kemudian juga untuk orang sekitar. Seperti itu. Lalu edukasi dan sosialisasi dari mahasiswa sendiri bisa membantu untuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat gitu. Kemudian bangun income bukan utang. Jadi fokus untuk penambahan income ya. Lalu juga ada tolak FOMO, kita nggak perlu FOMO apalagi judo dan juga pinjol. FOMO itu yang baik-baik aja seperti olahraga gitu ya. Lalu juga ada gerakan kolektif, bikin komunitas atau riset, dan advokasi kebijakan bareng kampus dan OJK. Selain itu bantu korban sekitar, apalagi sih yang bisa mahasiswa bantu ya, orang sekitar gitu, seperti keluarga, misal orang tua bantu di edukasi gitu, seperti itu. Akhirnya kita sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pinjol ini adalah pisau bermata dua. Dia bermanfaat kalau misalnya kita sebagai penggunanya itu wise, bijak gitu dalam menggunakannya, teliti, literasinya yang banyak, dan tahu resikonya seperti apa. Seperti itu. Sebenarnya untuk tahu resikonya seperti apa itu nggak cuma pinjol aja, tapi apapun yang kita lakukan di dunia ini gitu. Nah, jadi tadi juga udah dibahas, pemerintah itu diregulasi tegas perannya, terus berantas yang ilegal, dan juga edukasi masif kepada masyarakatnya, seperti itu. Lalu pemerintah juga jangan fokus ke antek-antek asing gitu ya, lebih ke pinjol aja dulu ini, karena marak banget dan sangat merugikan negara ini, seperti itu. Apalagi masyarakat yang sudah miskin semakin miskin. Lalu juga dari konsumennya wajib banget make sure legal dan pinjam dengan logika, digunakan otaknya dalam penggunaan pinjol gitu, dan lebih bijak lagi. Kalau misalnya merasa belum bijak dan memang belum punya penghasilan, pinjol bukan solusi ya gitu. Kemudian dari sisi mahasiswa ya sebagai agen perubahan, seperti itu. Nah, akhirnya terima kasih semua yang sudah menyimak. Jadi itu tadi pembahasan terkait pinjol ya. Semoga kita dilindungi dari pinjol-pinjol ilegal atau godaan untuk menggunakan pinjol gitu, kalau selama kita masih mampu dan sabar misal untuk nabung. Semoga diberikan itu semua gitu. Dan kalaupun sampai pinjol, semoga tetap wise pinjolnya gitu, logis ya. Seperti itu. Baik, terima kasih semuanya sudah menyimak.